Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arnita Rukliling dengan NIM A251210178. Di sini saya akan membahas tentang mazhab pendidikan atau yang kita kenal dengan filsafat pendidikan. Nah, filsafat pendidikan ini merupakan terapan dari filsafat sendiri, di mana kita akan mempelajari berbagai aneka ragam aliran. Nah, menurut Brubaker 2010 mengelompokkan bahwa filsafat itu terdiri dari dua kelompok besar, yaitu kelompok progresif dan kelompok konservatif, di mana progresif ini didukung oleh filsafat pragmatisme dari John Dewey dan romantik naturalisme dari Rousseau. Kemudian konservatif ini didasari oleh filsafat idealisme realisme humanisme dan supernaturalisme atau realisme religius. Adapun faktor yang menentukan filsafat pendidikan seseorang, yang pertama yaitu keyakinan mengenai pembelajaran atau pendidikan. Kemudian yang kedua yaitu keyakinan mengenai profesi itu sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu keyakinan mengenai peserta didik. Kemudian yang keempat yaitu keyakinan mengenai pengetahuan. Adapun kita akan masuk dalam filsafat yang pertama yaitu idealisme. Idealisme ini memandang bahwa realitas adalah roh atau abstrak yang tak terlihat, bukan materi ataupun fisik. Salah satu tokoh yang mengemukakan pendapatnya tentang idealisme ini adalah Plato. Plato ini menyatakan bahwa realitas terakhir adalah dunia cita yang bersifat mutlak atau tak berubah, asli dan abadi. Kemudian ada Schopenhauer yang menyatakan bahwa dunia ialah ide saja. Menurut aliran idealisme, mental ialah apa yang tampak dalam tingkah laku jasmani sebagai materi yang merupakan alat jiwa, alat roh untuk melaksanakan tujuan, keinginan, dan dorongan jiwa manusia. Nah, pengetahuan yang diperoleh melalui panca indera adalah tidak pasti dan tidak lengkap, karena dunia hanyalah merupakan tirion belaka di mana sifatnya maya yang menyimpang dari kenyataan. Kemudian aliran idealisme memandang bahwa nilai adalah tetap dan tidak berubah. Apa yang dikatakan baik, benar, cantik, buruk secara fundamental tidak berubah dari generasi ke generasi. Nah, implikasi idealisme dalam pendidikan yang baik ialah pengetahuan yang dikeluarkan dari dalam diri siswa, bukan dimasukkan atau dijelaskan ke dalam diri siswa, melainkan siswa dibimbing dan diarahkan dalam pengembangan totalitas pemikiran dan spiritualnya. Yang kedua adalah realisme, memandang realitas secara dualitis. Realisme berpendapat bahwa hakikat realitas ialah terdiri atas dunia fisik dan dunia rohani. Realisme membagi realitas menjadi dua bagian, yaitu subjek yang menyadari dan mengetahui di satu pihak, dan yang kedua yaitu pihak lainnya adalah adanya realita di luar manusia yang dapat dijadikan objek pengetahuan manusia sendiri. Nah, manusia telah dilengkapi dengan seperangkat kemauan sehingga kita dapat memberi bentuk terhadap data mentah yang diamati, sehingga manusia dalam hal mendapatkan pengetahuan dapat memiliki pengetahuan a priori, yaitu tanpa melihat dan menyelidiki, yang tak perlu untuk mengalami sendiri atau untuk mendapatkan pengetahuan yang fundamental. Kemudian yang kedua, pengetahuan yang a posteriori, yaitu pengetahuan yang berdasarkan pada pengalaman. Kemudian manusia tidak hanya mengetahui realitas yang sebenarnya, melainkan suatu realita yang direfleksikan oleh pengalaman sadar manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainab dengan NIM A251210083. Saya di sini akan melanjutkan materi mengenai filsafat pendidikan, yaitu filsafat materialisme dan pragmatisme.
Nah, materialisme berpandangan bahwa hakikat realisme adalah materi, bukan rohani, bukan spiritual atau supernatural. Nah, cabang materialisme yang banyak diperhatikan orang luar negeri dijadikan sebagai landasan berpikir adalah positifme sendiri. Nah, menurut positifme, kalau sesuatu memang ada, maka adanya itu adalah jumlahnya. Nah, jumlahnya itu adalah sesuatu yang dapat diukur. Contohnya pada filsafat materialisme ini, pada saat orang melakukan perbelanjaan dengan belanja begitu banyak, nah itu mereka hanya mengandalkan materinya, tapi dengan pemikiran yang positifnya. Itu salah satu contoh dari filsafat materialisme. Kemudian filsafat pragmatisme dipandang sebagai filsafat meditasi. Namun sebenarnya pangkal dari filsafat ini sendiri adalah emedisti, yang berpendapat bahwa manusia dapat mengetahui apa yang manusia alami, yang terbagi dalam filsafat pragmatisme. Yang pertama yaitu realitasi, kemudian realitas ini merupakan interaksi antara manusia dengan Tuhannya. Lalu ada pengetahuan, yaitu pengetahuan yang berguna untuk kehidupan manusia itu sendiri. Nah, salah satu contoh dari realitas pada filsafat pragmatisme ini, salah satu contoh dari filsafat pragmatisme dalam pendidikan ialah misalnya seorang dosen memberikan tugas kepada mahasiswa, kemudian mahasiswa mengerjakan, karena jika tidak mengerjakan, maka dosen akan memberikan konsekuensinya. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa mahasiswa yakin akan diberikan konsekuensi tersebut, sehingga mereka mengerjakan tugas itu. Baik, perkenalkan nama saya Mufidah. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang filsafat pendidikan eksistensialisme dan filsafat pendidikan tentang progresivisme. Adapun pengertian dari filsafat pendidikan eksistensialisme yaitu merupakan suatu cabang aliran filsafat pendidikan yang memiliki suatu pandangan bahwa hakikat manusia adalah suatu eksistensi dari manusia itu sendiri. Nah, hakikat manusia itu merupakan suatu yang menguasai manusia secara menyeluruh, yaitu manusia itu sendiri, dan cara memandang tidak dari zat atau ruh, tetapi dipandang dari keberadaan manusia itu sendiri. Adapun tokoh dan pemikiran filsafat pendidikan eksistensialisme, yang pertama ada Jean-Paul Sartre, yang merupakan seorang penulis Prancis dan filsuf kontemporer. Sartre mengungkapkan bahwa eksistensi lebih dulu ada dibanding eksistensi. Kedua ada Søren Abie Kierkegaard, yang merupakan seorang ahli teolog dan ahli filsuf di abad ke-19. Ia juga merupakan seorang kritikus Hegel pada masanya. Ia dulu banyak karya dengan menggunakan nama samaran, sehingga sangat sulit untuk membedakan sebuah karya yang diyakini dan argumennya dalam posisi pengarang. Ketiga, ada Martin Buber, merupakan seorang ahli filsuf Australia tahun 1963. Martin menuliskan sebuah esai yang sangat terkenal bertema keberadaan Martin. Merupakan seorang ahli filsuf yang cerdas. Pada tahun 1925, Martin menerjemahkan sebuah Alkitab Ibrani ke dalam bahasa Jerman. Lanjut ke filsafat progresif, yang merupakan aliran filsafat pendidikan yang menekankan kepada peningkatan kemampuan peserta didik melalui pengalaman kemampuan diri peserta didik atau kemandirian, dan selalu menunjukkan perubahan dari masing-masing peserta didik. Filsafat progresif sangat berpengaruh dalam potensi pengembangan peserta didik. Pengembangannya di sini yaitu peserta didik mendapatkan pengetahuan tambahan
dari potensi yang dimiliki, dapat mengembangkan potensi secara mandiri, dan dapat menjadi progres atau kemajuan untuk diri peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Filsafat progresivisme juga berpandangan bahwa setiap manusia itu selalu menginginkan perubahan, selalu berkembang dan lebih baik. Untuk mendapatkan perubahan yang dituju, maka manusia harus memiliki pandangan hidup yang fleksibel atau tidak kaku, tidak menolak perubahan, dan tidak terikat oleh apapun. Dan harus memiliki sifat toleran, selalu ingin mengetahui dan menyelidiki, dan punya pikiran yang terbuka.